Sari dari SD Cawang 12, saya CGP Angkatan 8. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Muti, guru kelas 5B di SDN Cawang 12. Bagaimana Bu Muti kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Imas, semoga Ibu Imas sehat juga ya. Alhamdulillah sehat juga gitu. Bu Muti, saya akan melakukan percakapan pasca observasi gitu ya, untuk mengetahui, mengamati, melihat bagaimana proses pembelajaran Bu Muti di kelas gitu ya, menuju ke observasi akademik. Karena tujuan dari observasi akademik itu adalah untuk mengetahui, mengevaluasi, kemudian mengamati jalannya proses dari pembelajaran Bu Muti di kelas gitu ya. Nah, dengan adanya saya melakukan observasi, pasca observasi ke Bu Muti ini, diharapkan Bu Muti ada kesiapan gitu ya dalam mengajar di kelas gitu ya. Kemudian jadi karena persiapan itu jadi memberikan sesuatu yang maksimal kepada murid gitu. Insya Allah ini ya siap ya Bu Muti ya. Saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Bu Muti. Yang pertama, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran yang Bu Muti akan laksanakan di kelas? Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya telah membuat 3 tujuan pembelajaran pada saat saya akan mempraktekannya nanti langsung di kelas. Yang pertama adalah melalui kegiatan membaca dan menyimak, peserta didik memahami unsur-unsur intrinsik dari suatu cerita. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur cerita dari sebuah cerita. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan berbicara, peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan kelas bersama kelompoknya agar siswa yang lain dapat mendengar hasil diskusi tersebut dan memperhatikannya. Oke, bagus ya, udah ada 3 tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Muti terapkan di kelas. Kemudian bagaimana nih area pengembangan yang sekiranya akan Bu Muti lebih spesifik kembangkan di pembelajaran itu? Untuk area pengembangan saya akan menggunakan 2 Ibu. Yang pertama di aspek pengetahuan dan keterampilan. Di aspek pengetahuan saya akan membuat peserta didik itu mampu untuk menuliskan unsur-unsur cerita intrinsik dalam suatu bacaan tersebut Bu. Yang kedua adalah keterampilan, siswa mampu untuk mempresentasikan unsur intrinsik bersama kelompoknya nanti di depan kelas. Oke, jadi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kira-kira rancangan apa nih yang akan Bu Muti terapkan juga di kelas ya, terkait dengan strategi, kemudian metode, kemudian model pembelajaran yang digunakan nanti ketika di kelas? Oke, untuk rancangan pembelajaran, strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional Bu untuk anak. Jadi saya nanti mungkin akan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya akan membagi kelompok, berarti saya akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan dan juga tanya jawab kepada siswa. Untuk model pembelajaran saya insya Allah akan memakai model pembelajaran program bersiaran atau PBA. Oh, jadi yang pembelajaran yang mau diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, KSE ya, kemudian PPL dan kemudian diskusi kelompok dan penugasan. Terus kira-kira kapan tuh Bu Muti akan dilakukan itu? Insya Allah hari Senin Bu, saya akan mempraktikannya di jam pertama kelas saya sendiri. Oke, siap. Siap. Oke, terima kasih Bu Muti. Sebelumnya gini nih, kira-kira nih dari percakapan kita praobservasi ini ada nggak sesuatu yang kira-kira membuat Bu Muti rasanya gimana gitu? Kalau dari ini Bu, yang percakapan ini berarti saya benar-benar rancangan pembelajaran saya benar-benar harus matang. Iya, betul. Kemudian nanti agar saya memberikan yang terbaik buat siswa, entah itu dari metode, media pembelajaran dan model pembelajarannya, agar hasil yang kita berikan kepada siswa itu maksimal. Iya, benar, betul. Baik Bu Muti, saya nanti akan datang di hari Senin itu jam pertama di kelas Bu Muti. Saya akan melakukan observasi ya,
persiapan untuk supervisi akademik yang berikutnya. Ya, nanti insya Allah setelah pasca observasi saya akan ada wawancara lagi berikutnya pada Bu Muti terkait dengan setelah pembelajaran dari observasi. Ya, terima kasih Bu Muti untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hebat kelas 5B? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada teman kalian yang kurang sehat hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Dela. Dela sama Moreno. Kita doakan teman kalian Dela dan Moreno hari ini tidak masuk. Semoga keadaannya di rumah istirahat dan makin sehat ya. Sudah sarapan semuanya? Kalau sudah sarapan semuanya berarti hari ini belajarnya semangat ya? Kalau semangat berarti kita mulai berdoa dulu. Silakan disiapkan ketua kelas. Ayo, Ilham. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
semangat untuk memulai pembelajaran di semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita fiksi atau hal-hal apa saja sih yang membentuk dan mempengaruhi suatu cerita agar menjadi bahan bacaan yang menarik untuk dibaca. Unsur-unsur cerita fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik atau pembentuk cerita dari dalam, lalu ada unsur ekstrinsik atau hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya suatu karya dari luar. Unsur intrinsik ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, dan amanat. Sementara unsur ekstrinsik ada latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai pada cerita. Kita masuk ke unsur intrinsik. Tema, yaitu dasar cerita yang menjadi pembahasan utama dalam pembuatan sebuah cerita. Kita dapat artikan juga bahwa tema adalah pokok pikiran cerita yang dipakai untuk membuat suatu cerita. Contohnya ada tema tentang persahabatan, pahlawan super, atau tema petualangan, dan lain-lain. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Sementara itu, penokohan adalah cara pengarang untuk menampilkan tokoh sehingga terlihat bagaimana sifatnya. Contohnya adalah cerita tentang Gundala, di mana tokohnya bernama Sancaka dan ada juga tokoh yang bernama Pengkok. Coba kalian lihat poster ini. Apakah ada yang pernah nonton filmnya? Ya, ini adalah cerita fiksi yang juga diangkat menjadi film. Jika ditanyakan dari mana penokohan Sancaka, dari kita katakan bahwa Sancaka adalah tokoh pemberani. Hal itu terlihat saat Sancaka melawan preman yang coba mengganggu temannya. Nah, apa ada yang bisa menebak apa tema dari cerita ini? Ya, cerita Gundala adalah cerita tentang pahlawan super. Selanjutnya, alur atau plot, yaitu urutan waktu yang terjadi dalam cerita. Di sini kita akan membahas tentang dua jenis alur, yaitu alur maju. Jika peristiwa yang dialami tokoh tersusun menurut urutan waktu. Hal ini bisa kita amati dari adanya alurnya keesokan harinya atau beberapa bulan kemudian. Nah, seperti itu. Selanjutnya alur mundur, yaitu jika peristiwa berjalan dari peristiwa paling akhir menuju peristiwa awal. Nah, secara singkatnya, kita bisa bilang kalau alur mundur ini untuk menceritakan kenangan atau cerita yang sudah lampau. Selanjutnya, sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang untuk menyajikan tokoh, menyajikan cerita tokoh, latar, dan menyajikan berbagai peristiwa lainnya. Sudut pandang yang akan kita pelajari ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Ibu berikan contohnya ya. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun yang lalu aku dilahirkan. Titik, 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 dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa sudut pandang orang pertama sama seperti orang yang sedang menceritakan kisah itu sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ceritanya memakai alur apa? Alur. Ya, pintar ini memakai alur mundur. Selanjutnya sudut pandang orang ketiga. Biasanya menggunakan kata dia, ia, mereka, atau juga bisa menyebutkan nama tokohnya. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Kita lihat contohnya ya. Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu pendapat dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan berayun-ayun kita. Jadi di sini seolah-olah ada orang lain yang menceritakan kisah hidupnya Naomi. Dan coba kalau cerita Naomi ini menggunakan sudut pandang orang pertama akan menjadi seperti ini. Sudah 6 bulan ini aku terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibuku tidak ada yang merestui jalur karir yang aku geluti. Aku sampai beradu pendapat dengan ayah yang memang memiliki watak keras. Kami sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh ibu dengan belayan air mata.
Nah, sudah terlihat kan perbedaannya? Kita lanjut ke amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca agar pembaca bisa mengambil pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Contohnya, cerita Laskar bagaimana membacakannya? Ya, ini menceritakan tentang sekumpulan anak yang sangat gigih untuk belajar dan jauh dari fasilitas yang memadai, mereka tetap semangat untuk meraih cita-cita mereka. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang unsur intrinsik pada cerita fiksi. Kalian telah mendengarkan dan melihat unsur-unsur intrinsik dari video tadi. Oke, unsur-unsur intrinsik. Halo anak-anak, apa? Coba lihat di buku kalian. Ada unsur intrinsik seperti yang tertera di papan ini. Lihat, halaman 41. Beda, Bu. 29. Bukan. 31. Oke, kita buka di buku Bahasa Indonesia halaman 31, unsur cerita intrinsik. Ya, di situ ada apa? Nomor satunya? Tema. Kedua? Amanat. Oke, yang ketiga ada? Alur cerita. Kemudian ada tokoh dan? Penokohan. Tokoh dan? Penokohan. Latar. Oke, tokoh dan latar. Lihat yang paling terakhir adalah latar itu berarti bercerita atau mengetahui bagaimana atau tempat kejadian peristiwa tersebut di dalam suatu cerita. Kalau tokoh? Tokoh itu apa tokoh? Orang. Oke, orangnya. Kemudian kalau amanat itu apa ya? Pesan yang disampaikan. Oke. Sekarang kalian lihat bacaan atau teks pada halaman 28 tentang kelinci kecil dan burung pipit. Oke, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Bali. Yang kedua adalah kelompok Surabaya. Yang ketiga adalah kelompok Batik Pekalongan. Yang terakhir adalah kelompok Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalian nanti akan berdiskusi tentang cerita tersebut dan sebutkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Ini ya, kertas ini ada satu lembar. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Di sini ada nama kelompoknya apa. Kemudian ada anggotanya. Sebutkan siapa saja anggota kelompok tersebut. Silakan. Silakan ditulis. Jangan kelompok. Silakan. Pekalongan. Ini Pekalongan. Tutorin A dong. Ini nanti baca nama kelompok bisa nggak? Tahu. Oke, anak-anak telah selesai diskusinya. Oke, sudah selesai. Sekarang ibu ingin kalian mempresentasikannya. Maju ke depan berserta kelompoknya. Sementara kelompok yang lain mendengarkan dengan baik. Oke, ibu mau kelompok, coba kelompok siapa yang sudah bersedia? Oke, Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan. Kalian yang lain mendengarkan ya. Oke, maju ke depan saya.
masalah itu diselesaikan, guru pimpin yang menasihati kelinci kecil agar tidak melakukan hal itu lagi karena hal itu sangat salah. Apa pesan dari cerita tersebut? Kita harus mendengarkan perkataan ibu dan kita tidak boleh mencuri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, Mbak. Dari jawaban kelompok daerah istimewa Yogyakarta, apakah sama dengan kalian atau ada perbedaan? Ada persamaan. Oke, banyak persamaannya. Oke, terima kasih teman-teman kelompok daerah istimewa Yogyakarta. Silakan duduk kembali. Jelas ya. Oke. Setelah tadi hasil diskusi telah kita bacakan semuanya, telah dipresentasikan semuanya, anak-anak sekarang ibu ingin tanya, hari ini kalian belajar tentang apa sih? Bahasa Indonesia. Tentang apa? Bahasa Indonesia. Tentang unsur Unsur fiksi. unsur intrinsik suatu cerita. Oke, unsur intrinsik suatu cerita di dalamnya terdapat apa aja? Satu. Tema. Latar belakang. Latar belakang. Oke. Amanat. Amanat. Alur atau plot. Latar. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian senang nggak belajar hari ini? Senang. Terima kasih semuanya. Nanti dilanjutkan lagi. Kita akan ada tugas yang akan diberikan nanti. Oke, anak-anak, kita sudahi pembelajaran pada hari ini. Kita mengucapkan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selanjut lagi dengan saya Imas Mulyasari dari SDN Cawang 12. Saya CGP Angkatan 8. Tetap masih bersama dengan Ibu Muti, guru kelas 5B di SDN Cawang 12. Bu Muti, hari ini saya mau melakukan pasca observasi gitu ya. Saya mau tanya-tanya tentang hasil kita kemarin observasi. Gimana nih Bu Muti perasaannya di observasi? Seperti yang sudah Bu, kalau yang namanya diobservasi pasti agak nervous ya, Iya. gugup. Iya. Tapi alhamdulillah dengan perencanaan yang matang, insya Allah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya kayak gitu ya. Bisa nggak Bu Muti ceritakan kembali area pengembangan yang Bu Muti kembangkan di kelas? Area pengembangan yang saya buat yaitu di aspek pengetahuan dan keterampilan Ibu. Untuk pengetahuannya, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur dari sebuah intrinsik dalam sebuah cerita. Kemudian aspek keterampilan, peserta didik dapat mempresentasikannya di depan kelas bersama kelompoknya tentang unsur-unsur intrinsik. Ya, alhamdulillah. Kalau menurut Bu Muti sejauh mana perkembangan keberhasilan dari pembelajaran di kelas itu? Oke, kalau perkembangannya alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Tapi di satu sisi saya melihat ada kekurangan, tidak sempurna Bu. Ada beberapa kekurangan yang saya hadapi di kelas itu. Kira-kira apa tuh Bu kendalanya Bu? Oke, kalau kendalanya yang saya hadapi mungkin hampir sama dengan guru-guru yang lainnya Bu ya. Seperti misalnya siswa kurang fokus belajar, apalagi saya membagikannya di dalam beberapa kelompok. Ada beberapa siswa yang memang enggan sekali untuk bergabung, untuk diskusi dengan teman-temannya. Mereka lebih baik sendiri seperti itu. Itu Bu kendala yang saya hadapi pada saat kemarin di kelas. Terus sekarang kira-kira nih Bu Muti, kenapa sih mereka kurang fokus gitu, tidak mau bergabung antara sesama teman? Itu hasil pengamatan Bu Muti itu kenapa? Ini kemarin kan saya rencananya membagi siswa itu berdasarkan dari keaktifan siswa ya Bu. Ternyata memang kalau saya perhatikan mereka lebih cenderung lebih baik dengan gaya belajarnya masing-masing. Seperti gaya belajar siswa visual, mereka lebih senang auditori atau yang kinestetik. Itu nanti rencananya saya akan kembangkan nih Bu, berdasarkan kelompok gaya belajarnya masing-masing. Mudah-mudahan yang
direncanakan Bu Muti berjalan dengan baik ya, dan apa sih benar-benar efektif ketika diterapkan di dalam kelas. Kira-kira kapan tuh Bu Muti mulai mau mengadakan perubahan tadi yang Bu Muti ceritakan itu? Belajar dari pengalaman yang ini ya Bu ya, sebenarnya ingin segera gitu, tapi proses lagi nanti kira-kira minggu depan insya Allah saya akan mempraktikkannya lagi berdasarkan kelompok-kelompok tersebut Bu, sesuai dengan gaya belajar. Oke. Nah, kalau gitu Bu Muti terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita terkait dengan pasca observasi. Itu mudah-mudahan kedepannya semuanya lebih baik hasil dari observasi ini. Makasih banyak ya Bu Muti ya. Sama-sama Ibu, semoga berjalan lancar juga ya. Amin.